naik ke atas loteng, teriak, ya Umar Muhdor, buk, sakit nggak apa-apa. Berkat manggil nama Umar Muhdor, nggak ada yang bekas, nggak ada yang luka, naik lagi. Ya Umar Muhdor, buk, naik lagi. Perusutannya pakai namanya Umar Muhdor. Luar biasa, hanya dengan menyebut nama ya Umar Muhdor, loncat dari atas loteng pun tak terluka. Ya Umar Muhdor. No. Kita ummatan wasato. Allah memberikan karomah tapi tidak dibuat-buat. Itu diberikan oleh Allah pada saat kepepet atau diberikan oleh Allah kelebihan-kelebihan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bicara lebih lanjut, saya disclaimer dulu ya. Saya adalah orang yang mempercayai adanya karomah. Karomah itu ada, teman-teman, jelas adanya. Sebagai muslim kita wajib mempercayai adanya karomah. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah banyak orang yang menyebarkan cerita-cerita khurafat mengatasnamakan karomah. Inilah yang jadi masalah di negeri kita. Dan biasanya teman-teman, orang-orang yang menentang khurafat berkedok karomah akan dituduh, wah orang ini nggak percaya karomah nih, orang ini ateis nih, nggak percaya Tuhan nih, nggak percaya Allah nih. Padahal kita percaya karomah, tapi karomah yang dimaksud bukan seperti yang diceritakan oleh ahlul khurafat, ahlul tahayul. Coba kita simak dulu satu video berikut ini. Ini adalah contoh bagaimana cerita khurafat dibungkus karomah yang bisa membius banyak orang, teman-teman ya. Ya, orang-orang jadi terpukau dengan cerita-cerita khurafat seperti ini karena ya dibungkus karomah. Habib Umar Muhdor ini, ya Allah, kewaliannya sangat hebat. Sampai namanya bisa dibuat mainan. Kenapa bisa dibuat mainan? Kalau kita di Indonesia, anak TK mainnya perusutan, ya kan? Terus kalau anak sini nggak naik ke atas loteng, teriak, ya Umar Muhdor, buk, sakit nggak apa-apa. Berkat manggil nama Umar Muhdor, nggak ada yang bekas, nggak ada yang luka, naik lagi. Ya Umar Muhdor, buk, naik lagi. Perusutannya pakai namanya Umar Muhdor. Karena seperti yang kita katakan tadi, beliau termasuk sahibud darat, orang yang paling cepat kalau dipanggil. Tuh. Ya Allah, ini kayaknya di Yaman ini ya teman-teman. Jadi di Yaman itu ada Habib yang namanya Habib Umar Muhdor. Itu anak-anak di Yaman katanya dari atas loteng loncat ke bawah nggak mati. Kenapa? Karena menyebutkan nama ya Umar Muhdor sambil loncat katanya. Nggak kenapa-kenapa, nggak bengkak, nggak luka-luka, nggak apa-apa. Ya Allah, seperti itukah yang disebut karomah? Yang kita dengarkan lagi ya. Gue lucu-lucu juga sini. Istrinya Habib Abdullah Al-Idrus. Nah, Habib Umar Muhdor ini, ya Allah, kewaliannya sangat hebat. Sampai namanya bisa dibuat mainan. Kenapa bisa dibuat mainan? Kalau kita di Indonesia, anak TK mainnya perusutan, ya kan? Terus kalau anak sini nggak naik ke atas loteng, teriak, ya Umar Muhdor, buk, sakit nggak apa-apa. Berkat manggil nama Umar Muhdor, nggak ada yang bekas, nggak ada yang luka, naik lagi. Ya Umar Muhdor, buk, naik lagi. Perusut. Ada nggak yang mau nyoba seperti itu? Luar biasa, hanya dengan menyebut nama ya Umar Muhdor, loncat dari atas loteng pun tak terluka, apalagi mati. Ya Umar Muhdor. No. Ya Allah, saya yakin orang yang ngomong ini pun juga nggak akan mau tuh mencoba seperti itu. Coba suruh dia buktikan, mau nggak? Nggak akan mau dia, nggak akan berani dia. Perusutannya pakai namanya Umar Muhdor. Karena seperti yang kita katakan tadi, beliau termasuk sahibud darat, orang yang paling cepat kalau dipanggil. Tadi Habib Ali sahibud darat, juga Habib Umar Muhdor. Dan beliau juga Habib Umar Muhdor ini, kita singkat aja, beliau sangat istimewa. Kenapa? Fi nafasil wahid, dalam satu nafas. Satu apa? Alaf min ya latif. Jangan dicoba, nggak pulang semua nanti. Jadi Umar Muhdor ini katanya ya, dalam satu nafas itu bisa mengucapkan ya latif 1000 kali. Waduh, hebat juga ya. Satu kali nafas bisa terucap 1000 kali ya latif gitu. Wah. Satu nafas ya latif 1000. Ya latif. Nyobanya nanti kalau sudah makan. Sekarang 10 pingsan semua. Nafas wahid. Nah, berkatnya orang yang duduk jadi hikmah sama orang soleh nular.
Ilmu itu kayak penyakit, barokah itu kayak penyakit cepat murah. Pembantunya, karena namanya pembantu, cuman bisa 1 kali nafas berapa? 500 ya Latif. Pembantunya. Kalau pembantunya cuman bisa 500 ya Latif. Kalau Umar Muhdornya bisa 1000 ya Latif dalam sekali nafas. Oke. Kalau Habibnya berapa? 1000. Pembantunya 500. Ceritanya masih panjang, kita semua bersambung ya. Kita makan dulu. Kayak cerita di Indosiar ya, bersambung. Istirahat, supaya sehat. Banyak jamaahnya ya. Ya, sepertinya ini bukan di Indonesia teman-teman ya. Ini sepertinya di Yaman. Beliau juga beliau ini Haris Tarim, penjaganya Tarim. Ya apa ceritanya? Bersambung. Nanti insyaallah. Oke ya, ceritanya bersambung teman-teman ya. Karomah itu beneran ada teman-teman ya. Sekali lagi saya tegaskan, karomah itu beneran ada, tetapi tidak seperti cerita-cerita khurafat yang berkembang di Indonesia. Bisa dipertontonkan, bisa diperjualbelikan ya. Samsudin kan jualan karomah tuh, jualan gelang karomah. Tidak seperti itu konsepnya karomah teman-teman. Karomah itu pertolongan Allah, hadirnya sekehendak Allah. Karomah yang semacam ini tidak bisa dipelajari, tidak bisa dipelajari, tidak bisa dipamerkan, tidak bisa dipelajari, tidak bisa dipamerkan, tidak pula bisa dijadikan persiapan. Tidak bisa. Ini mau siapkan karomah nanti kalau kepepet, tidak bisa. Jadi itu muncul secara tiba-tiba dan itu ada pada orang soleh. Kalau bukan orang soleh, itu bukan karomah dari Allah. Jadi seterdesak apapun seorang ulama, seorang wali, kalau Allah tidak menghendaki karomah itu datang, maka tidak akan datang. Tapi cerita-cerita karomah yang berkembang di Indonesia itu kan seolah-olah karomah ini kayak ilmunya Superman, kayak ilmunya Spiderman gitu ya. Ilmunya Angling Dharma, bisa dihadirkan kapanpun dia mau, suruh terbang. Coba kamu terbang. Habib Muhammad Mauladawil mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba ayo, coba terbang satu-satu. Terbang ditembus sampai atap rumahnya ditembus jebol dus. Konsep karomah nggak begitu teman-teman ya. Oh nanti ini bapak saya mau ngetes karomah saya nih, saya harus keluarin nih. Nggak begitu teman-teman. Apalagi ntar lagi saya mau pertunjukan 17 Agustus nih, saya mau memperlihatkan karomah saya. Aduh, kan begitu yang berkembang di masyarakat pemikirannya tentang karomah teman-teman. Ada orang yang semuanya dibikin-bikin karomah. Rantai bisa turun emas dari langit. Ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa nih yang kira-kira gantiin Aba? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Bisa mi'raj 70 kali sehari semalam. Imam Faqihil Muqaddam ini, beliau pernah mi'raj saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali saudara-saudara. Itu orang yang bikin-bikin namanya, ngarang. Kita ummatan wasato. Allah memberikan karomah tapi tidak dibuat-buat. Itu diberikan oleh Allah pada saat kepepet atau diberikan oleh Allah kelebihan-kelebihan itu. Penyebar khurafat yang berkedok mengatasnamakan karomah, ketahuilah, camkan baik-baik, tidak semua orang Indonesia bisa kalian bodoh-bodohi seperti itu. Ya, di beberapa kajian kalian bisa kalian bodoh-bodohi seperti itu, tapi tidak semua orang Indonesia bisa kalian tipu, bisa kalian bodoh-bodohi seperti itu. Kalian pikir semua umat Islam di Indonesia serendah itu SDM-nya? Oh, tidak. Yang rendah SDM-nya di Indonesia ada, tapi tidak semuanya. Jadi tidak semua kalian bisa tipu seperti itu. Ada orang yang mengeksploitasi karomah. Ini biasanya ketika perdebatan soal wali, persoalan habaib, ini udah kemana-mana ini. Perdebatannya jadi nggak jelas. Berhati-hatilah dengan orang-orang yang mengeksploitasi karomah, ya, berkedok karomah teman-teman. Padahal yang mereka ceritakan itu adalah khurafat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Semoga video ini bisa menjadi pengingat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.